Nandar, Rifa, Juma, ini ajarin sifat-sifat Allah. Jangan sibuk baca Alkitab. Quran, kitab, dan semua kitab-kitab apapun itu adalah makhluk. Mengerti Ibu? Itu adalah makhluk. Karena Tuhan itu wujudnya tidak bisa dibilang seperti itu. Bahwa kalau misalnya Alkitab adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, itu sudah salah total pemahaman tentang Tuhan. Firmannya Tuhan kami itu jadi manusia, bukan jadi buku. Nah, ini dulu perbedaannya. Makanya sekarang saya tanya, ketika Anda mengatakan firman Allah itu adalah makhluk, berarti Anda selama ini mengikuti makhluk dong? Buku itu makhluk ya. Loh, sekarang saya tanya, tapi ada firman nggak di situ? Di dalam Quran? Ada firmannya. Ada firmannya. Firmannya Ya. itu makhluk atau makhluk? Itu berarti udah diajarin, jangan nggak tahu. Udah saya ajarin, perkataan Allah itu adalah Allah. Itu tadi saya ajarin. Mbak ini persepsikan bahwa firman ini itu bukan adalah persepsi, Bang. Bang, kalau abang Firman belajar itu agama bukan Islam, Tuhan. gini Bang, kalau Firman Anda itu mengatakan, pesan. Bang, sekarang Itu saya tanya, Itu tanya bentuk abang. pesan. Kalam, astaga, ini nggak belajar Al-Quran. Firman itu kan bentuk pesan. Ini logika. Mau saya tunjukkan Bang, Anda ini Firman adalah itu bukan golongan. Tuhan. Sabar, kalau Anda mengatakan firman Allah atau Quran itu adalah makhluk saja, Anda ini masuk ke dalam pemahaman bid'ah yang namanya Mu'tazilah. Anda harus belajar agama Islam Bang. Oh itu. Anda hati-hati. Kalau ada itu yang mengatakan, itu, bukan, ini itu hukum di dalam asumsi, agama itu Anda. asumsi. Bukan, itu asumsi saya tunjukin data. Kalau saya tunjukin data, ya pemahaman asumsi. Mu'tazilah. Masa asumsi seperti itu? Gini Bang, kalau sekarang saya tanya, kalam atau firman atau wahyunya Allah itu kodratnya makhluk atau holik? Makhluk. Oke, berarti sifatnya Allah itu makhluk. Sifat. Wah, ini pertanyaan lagi. Pening kan? Kamu tuh belum belajar. Udah saya bilang, Itu kamu belum pertanyaan, paham. ini pertanyaan sifat Tuhan. Ya kan kalam, saya bilang tadi kalam itu salah satu sifatnya Allah. Sekarang saya tanya, sifatnya Allah itu makhluk atau holik? Kalam itu bukan salah satu sifat Tuhan. Loh, Salah itu. Kamu pernah baca 20 sifat Allah. Aduh, kamu sekolah lagi loh Bang, Islam ini. Enggak, salah. Coba kamu sebutin atau perlu saya bukakan? 20 sifat Allah. Saya perlu tunjukin. Ya, betul, itu betul. Belajar. Tuh, ada yang bilang ini holik. Abang itu makanya saya bilang, Abang belum belajar tentang ilmu kalam. Mbak selalu berasumsi dan berpersepsi. Bukan asumsi Bang, nih saya tunjukkan ya. Ya, 20 sifat Allah. Abang cari itu pelajaran SD Bang. Abang kalau SD pasti tahu sifat-sifat Allah. 20 sifat Allah. Nih Itu Abang benar. sekolah Bang. Ya makanya nih saya Sifat harus. Allah berbeda dengan firman yang kita terima. Astaga. Sekarang saya tanya, kalam itu apa? Kalam itu apa? Kalam itu apa? Lu Anda aja nggak tahu arti kalam. Kalam itu Anda ucapan Bapak Tuhan. makanya kalau misalnya ada kajian, tanya Kalam yang itu firman esensi. Tuhan. Nih, saya himbau ya, Yusuf PI, Nandar, Rifa, Juma, ini ajarin sifat-sifat Allah. Jangan sibuk baca Alkitab. Serius. Tolong ya. Ini tuh teman-teman yang muslim aja sampai pening loh nengok Bapak. Ya, tolong ya Ustadz Somad ajarin ini tentang kalam, tentang sifat-sifat Allah. Kita bukan bahas banyak yang sifat nggak tahu. Tuhan. Kita bukan Saya bahas mau tentang gini, karena Anda tadi mengatakan ini perspektif. Ini bukan Mbak, jangan perspektif. ego, jangan ego. Kita bukan bahas sifat Tuhan. Pertanyaan saya tadi. Saya paham, kita ini membahas firman dan ini sudah selesai. Saya cuma mau mengkonfirmasi apakah Quran kamu bilang tadi ya, masa perkataan Tuhan jadi manusia gitu kan? Firman itu bukan holy. Bunda salah paham. Oke. Dengar dari Sekarang saya, saya tanya. dengar dulu. Ini makhluk. Dengar Jadi dulu dari menurut saya. Anda ini makhluk. Oke, Dengar dijawab aja. dulu, dengar Menurut aku Anda dulu. ini makhluk. Menurut Anda ini makhluk. Makhluk, itu makhluk. Makhluk. Oke, kalau di sini Anda sholat nggak?
Sholat nggak? Kalau diperintahkan dalam Quran ini Anda sholat nggak? Sabar, pertanyaan ini Quran Enggak, Alkitab saya itu tanya. Karena makhluk. di sini ada perintah. Di sini ada perintah sholat. Kalau Anda disuruh sholat, Anda sholat nggak? Masa pertanyaan? Loh, saya Balikan tanya. pertanyaan ke saya. Saya Karena bertanya Anda tadi. mengikuti perintah makhluk. Kalau Anda menganggap ini hanya makhluk, Bunda Itu. punya jawaban. Bunda punya jawaban memang tidak begitu. tepat. Bunda punya jawaban Bukan tidak tepat. Pertanyaan saya, Yesus Sekarang itu saya makhluk tanya, atau bukan? ini makhluk atau tidak? Sama Makhluk. ini sama. Ini makhluk. Berarti Makhluk. tidak ada Allah di sini. Tidak ada. Tidak ada kodrat Allah. Tidak ada. Kalau Anda disuruh sholat, Anda mengikuti makhluk atau mengikuti Allah? Kan? Mbak ini Benar, aneh kamu. juga ya. Mbak ini Berarti aneh Anda juga. selama ini menyembah makhluk, mengikuti perintah makhluk. Bu, Gak mau kan? Gak mau. bukan begitu. Dengar dulu, dengar saya jelaskan. Jangan ego mau menang sendiri. Ya jelasin aja langsung. Oh, dengar. Quran, kitab dan semua kitab-kitab apapun itu adalah makhluk. Mengerti, Ibu? Itu adalah makhluk. Karena Tuhan itu wujudnya tidak bisa dibilang seperti itu. Bahwa kalau misalnya Alkitab adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, itu sudah salah total pemahaman tentang Tuhan, tentang Allah. Ibu paham enggak? Salah Kamu total itu. ngomongin apa dari tadi? Kamu ngomong apa? Gak ada isinya, kosong. Kamu cuma Iya, mau bilang karena itu makhluk pertanyaan yang saya. tadi. Tidak ada narasi baru di sini, Pak. Narasimu masih itu aja, kosong dan tidak ada poinnya. Semua penciptaan itu, semua ciptaan ya, semua ciptaan dari Tuhan itu adalah makhluk. Paham? Jadi perkataannya Tuhan, Perkataan itu perkataan yang dibentuk melalui Al-Quran, Alkitab saya dan lain tanya, sebagainya. perkataan Tuhan makhluk tidak? Pertanyaan saya masih Makhluk, sama. makhluk Perkataan Tuhan makhluk. itu makhluk. Selesai. Beda, Berarti beda. Anda melawankan makhluk. Loh, Beda. karena waktu dia bilang, contoh, dia bilang, akulah Tuhan. Kamu bilang itu makhluk. Ya berarti kamu menyembah makhluk. Selesai. Ada Terima makna yang kasih. dengar, ada makna yang tersirat, Loh, ada makna. loh. Katanya perkataan. Saya tanya sekali lagi, perkataan Tuhan itu makhluk. Serius. Iya, berarti Serius. menurut Bunda. Serius saya tanya nih ya. Perkataan Makhluk. Tuhan makhluk tidak? Makhluk. Ketika dia mengatakan Toha 14. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Itu makhluk. Itu Makhluk. perkataan dia itu. Berarti dia bukan Tuhan, bukan Allah. Mati kita. Mati kita. Pertanyaan saya gini. Rasakan kau. Apakah firman itu Udah, Pak. Tuhan? Terima kasih, Pak. Pertanyaan ini. Ya udah, orang Anda udah bilang kok. Ya habis, ya udah. Iyalah. Terus, Syed. Halo, Syekh apa Syed ini? Oh, Syed, keren Syekh. okey, Ana daripada Malaysia. Oke, silakan Pak Syed. Okey. Silakan. Ana ingin bertanya pada host, jika diletak satu senario, seorang polis mengatakan pada host jangan buang sampah merata-rata, apakah tindakan host? Saya ngikuti hukum. Ya, sekali lagi tak dengar, pelan-pelan. Saya ngikuti hukum. Ya, Jadi- mengikuti hukum. Jadi Karena yang polisi mengatakan itu adalah dari hukum negara itu. betul. Jawapan host betul. Jadi dalam keadaan ini, polis itu hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan hukum dan peraturan. Betul tak host? Ya, betul. Jadi kita sebenarnya patuh pada undang-undang dan hukum, bukan sebenarnya patuh pada polis tadi kan? Ya patuh kepada hukumnya. Ya, betul. Jadi begitu juga dalam dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat kata-kata firman Allah Taala. Jadi kita bukan mengikut Al-Quran kerana Al-Quran itu makhluk, tapi kita mengikut apa yang dikatakan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Itu Iya, risalah itu perkataan Tuhan tidak? ya, itu firman mengandungi firman Allah Taala. Jadi ia makhluk. Firman Allah itu apa? Makhluk.
firman Allah itu adalah kata-kata daripada Allah Taala, Iya, tapi ianya kata-kata dari Allah. makhluk. Ya. Kata-kata daripada Jadi, Allah itu makhluk atau holik? makhluk yang holy. Jadi, kalau host kata kita ikut Al-Quran, bermaksudnya kita menganggap Al-Quran itu Tuhan, itu salah tu host. Iya, Jadi- makanya saya bilang perkataan atau firman-Nya Allah itu kan makhluk kata Anda. Berarti Anda mengikuti makhluk, bukan mengikuti Allah. Macam cerita Kan gitu. polis tadi, Nah, iya kan yang kita patuhi hukum. Karena Hukum, yang disampaikan ya, itu hukum. adalah hukum. Ya, Jadi hukum. yang dikatakan polis itu adalah hukum yang dia sampaikan. Pertanyaan Polis itu- saya, Tuhan itu kan hukum itu sendiri. Tuhan Polis itu hukum itu sendiri. Perkataannya Tuhan itulah hukum itu. Betul tidak? Polis itu hanya Firman, sebagai saya paham analogi Anda. Yang mau saya tanyakan, peraturannya Tuhan, hukumnya Tuhan, itu Tuhan tidak? tidak. Berarti Kita kamu bukan- mematuhi, kamu kita berarti bukan- tidak mematuhi Tuhan dong? Kita bukan menyembah perkataan itu. Loh, Kita kamu kan menyembah Allah mematuhi Ta'ala. Tuhan. Saya tanya, Iya. kamu mematuhi Tuhan. Iya. Hukum itu kan perkataannya. Kamu bilang perkataannya itu makhluk, maka kamu menaati makhluk. Macam ni ya, host. Ana dan host adalah makhluk. Tapi Ana tidak sembah host tidak sembah Ana. Kita dua-dua adalah makhluk. Tapi oleh Saya tanya Al-Quran itu, Apa? yang saya tanya, dari mana Anda tahu bahwa kalamnya Allah, firmannya Allah itu merupakan makhluk, sementara kalamnya Allah itu adalah salah satu sifatnya. Sifatnya itu melekat pada zatnya. Di dalam zatnya Allah ada yang namanya makhluk. Kan tidak mungkin. Karena zat itu adalah esensinya dia. Kalau di dalam esensinya ada makhluk, berarti Allah itu sudah bercampur dengan makhluk. Itu. Ya macam ni, Kan poin Ana sebenarnya faham. Ana faham pada apa daripada sudut pandangan host. Sebab Allah Ta'ala sudah menyatakan bahawa tiada satu pun di dalam dunia ni sama dengannya. Dia adalah ahad, dia adalah unik, dia adalah dia khas. Jadi dia Apa? samakan Al-Quran firman sama dengan Allah Ta'ala itu tak Anda sama. paham nggak? Anda paham nggak apa Ya. yang Anda narasikan tadi? Ya, Ana faham, tapi persamaan Ya kan? persamaan huruf tu tidak. Sesuatu, nih dengar ya. Sesuatu tidak ada yang serupa dengannya, gitu kan? Ya, betul. Sesuatu yang nggak bisa menyerupai dia. Dia menyerupai sesuatu bisa nggak? Bisa, karena itu dua hal yang berbeda. Makanya saya bilang, Anda menarasikan sesuatu, tapi Anda tidak memahami. Dia tidak serupa dengan makhluknya. Tapi kalau Allah dia Ta'ala- serupa dengan makhluknya, Allah Ta'ala maha kuasa host. Okey, dia boleh buat Okey. apa saja. Tetapi untuk kita kasih contoh. Kita kasih contoh ya, Pak ya. baik. Kita kasih contoh. Kita Ya, kasih ya. contoh di dalam Quran. Allah bersolawat, kalian bersolawat. Makhluk itu sudah menyerupai dia bersolawat. Pernah baca Quran ini? Pernah baca nggak? kita boleh samakan bagaimana Allah Ta'ala berselawat. Loh, ini kita kasih contoh soal. Nih ya, Allah bersolawat. Nih ya, QS yang mengatakan Allah bersolawat, maka bersolawatlah kalian. Loh, makhluk ini udah menyerupai dia bersolawat. Dia macam ni host. Mana ini? Oke, Dalam- Al-Azab 56. Nih kita buka ya, Al-Azab 56. Ya. Kita kasih satu contoh. Jadi kalau kamu menarasikan sesuatu tapi kamu tidak paham, ini gimana? Ya. Di dalam Al-Azab dikatakan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Hai orang beriman, bersolawatlah kamu. Kalian sudah sama seperti dia bersolawat. Jadi Allah tidak, makhluk tidak menyerupai dia. Ini makhluk sudah menyerupai dia bersolawat. Bagaimana ini? Okey, boleh- jadi boleh- narasi Anda, boleh Anda makanya respon? saya bilang, Boleh Anda makanya respon? saya bilang, Boleh Anda boleh, respon? silakan. Jadi bila dalam Al-Quran Al-Karim kitab suci, bila dalam Al-Quran menyatakan bahawa Allah bersolawat, Allah ada di atas syurga, di arasy apa semua, kita tak boleh samakan dengan dengan makhluk ataupun dengan ciptaan. Berbeza host, tak sama.
Itu sebab Saya tanya, saya tak habis lagi. ketika iya, saya kan mau menarasikan Ya, bersolawat. Anda faham tadi, selawat tadi. Anda melakukan pekerjaan yang dilakukan Allah, yaitu apa? Bersolawat. Sudah kan? Makhluk sesuatu itu sudah menyerupai dia kan? Menyerupai apa? Bersolawat. Bersolawat itu sudah sama kalian lakukan. Host, Jadi gimana narasi yang mengatakan tidak ada sesuatu yang menyerupai dia? Lah kalian itu ayat. Sudah serupa. Host, dalam Kalian Al-Quran juga marah. Kalian marah. Tuhan juga bisa marah karena Tuhan duluan marah dibandingkan kita. Ya, kita berkata-kata, Tuhan juga berkata-kata. Ini sudah serupa. Ini sudah serupa. Jadi di mana dikatakan kita memaafkan, Tuhan memaafkan. Ini kan narasi yang sama, perbuatan yang sama, sudah serupa. Betul tidak? Iya, Kalau justru Host, karena dia duluan ada, kita menyerupai dia. Kita itu ya melakukan apa yang dia lakukan sama, jadi itu sudah serupa itu. Walaupun kodrat dia berbeda dengan kita, tetapi kita ini sudah menyerupai dia perbuatannya itu. Masa sampai sini nggak paham? tak lah, Anda mau terangkan harus potong. Anda mau terang tak apalah. Ya sudah. Tapi Muhammad Anda bagi kesimpulan ya. Apa yang dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala itu, walaupun seolah-olah macam serupa dengan apa yang makhluk buat, dia tak serupa. Selawat, Allah Ta'ala selawat, malaikat selawat tak serupa macam kita selawat. Bagaimana manusia berselawat, itu yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk belajar Al-Quran ni, kita perlu belajar tafsir, dan belajar tafsir ni kita perlu berdepan dengan guru. Kalau kita baca literally kita baca perkataan, macam kita baca juga perjanjian baru, kalau kita baca tanpa guru, kita tafsiran kita akan jadi terpesong. Kita perlu ada guru, kita perlu ada orang yang mentafsirkan, macam host sekarang mentafsirkan kan. Jadi untuk Al-Quran, bila host untuk menafsirkan Al-Quran, dikatakan kamu itu harus jadi umat berpikir. Ya kamu mikir, bukan nggak mikir. ya Masa kamu mengandalkan pikirannya orang lain gitu? Kan kamu disuruh tuh kan, wahai sesungguhnya ini adalah Kita tanda-tanda perlu orang berpikir. berpikir. Kamu nggak pernah berpikir, kamu cuma manut. Nah itu kejadiannya dalam realitanya. Yang kalian lakukan itu adalah nggak mikir. Kenapa? Orang lain disuruh mikir, terus kalian disuruh ngikut, kan gitu. Sementara di dalam Quran banyak yang disuruh tanda-tanda orang berpikir gitu. Ya betul, setuju. Memang betul, berfikir, tapi berfikir perlu berguru, perlu ada panduan host. Iya, dan kalian semata. makanya saya bilang Syed, kalian tuh harus belajar ya. Coba kamu tanya dulu kiai kamu yang tinggi lah, guru kamu itu ya. Kamu tanya, apakah sifat Allah itu makhluk? Tanya dulu sebelum kamu menjawab ke sini. Kenapa? Kalian ini sudah masuk ke dalam pemahaman Mu'tazilah, dan itu dikatakan adalah sesat. Kalau yang mengatakan firman Allah atau wahyu Allah atau salah satu dari sifat Allah itu adalah makhluk. Nah ini kalian hati-hati. Kalau saya sudah belajar sampai sana, kalian kan belum. Saya udah tanya jawab masalahnya, kalian belum. Itu. Makanya itu yang anda nyatakan bahawa perbuatan Allah Taala itu tak sama dengan perbuatan makhluk. Tapi Al-Quran itu makhluk. Tapi host mempunyai pemahaman yang berbeza. That's why I told you, anda katakan bahawa host perlu belajar cari guru khusus Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran untuk memahami. Saya sudah belajar sama profesor. Guru saya profesor. Anda guru Anda siapa? Kalau Anda nyuruh saya belajar, Anda guru Anda siapa? Saya juga sudah jelas belajar. Anda belajar tidak? Profesor mana host? Profesor nah, apa? makanya kamu sebelum menanyakan saya udah nanya lebih dahulu. Saya nggak mungkin bernarasi, saya tidak mungkin berstatement tanpa saya kaji dulu. Itu namanya orang yang tidak berpikir. Makanya sebelum menarasikan sesuatu, dikaji dulu narasinya. Kalau saya sudah mengkaji itu, Pak. Nah ini, jadi fungsi kajian itu adalah untuk kayak gini. Kalian tuh sama-sama mikir, tanya jawab. Saya udah bersoal jawab. Masalahnya Anda kan belum, baru manut-manut aja. Ya toh? Tapi apa Anda faham? Tapi pendapat Anda, profesor yang mengatakan, yang mengajar saran saya Anda belajar dulu, Pak. Serius, narasi Anda belepotan dari tadi. Saran saya Anda belajar dulu sama yang ahli.
ahli ilmu kalam. Oke, Sekelas Host, profesor lah minimal. tapi pada pendapat anda, profesor yang mengajar host itu mungkin memberi sama ada dia mengajar yang salah ataupun host memahami yang salah. Oh, Anda cari aja Profesor Akil Siraj. Itu terkenal. Akil Siraj. Jadi jangan ya, jadi kalau Anda bilang saya salah, Anda belajar dulu sama dia karena saya sudah belajar. Profesor Agil Siraj itu terkenal tuh. Famous ya. Sudah, nah itu kamu yang belum belajar sama dia, kamu tiba-tiba nyuruh saya cari guru. Saya udah berguru, kamu belum. Oke? Oke, host. Nah, maaf lahir batin ya Bang Syed ya. Salam kenal, Tuhan berkati. Oke. Oke, gitu. Lu kalian ini makanya kalau ada ilmu kajian nonton gitu loh, berdiskusi, bernarasi. Lu taunya debat, nengokin ngejek-ngejek, nggak berilmu kau. Harus berilmu. Kau tontonin itu semua dakwah, kajian. Ini kerjaannya cuman ngata-ngatain, dapatnya dosa. Ya kan? Belajar, berilmu. Saya suka kalau orangnya itu yang berilmu gitu ya.